warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa di channel siaran Agung Pos YouTuber. Saat ini kami sedang berada di kantor atau di ruangan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir bersama Pak Haji Azhari. Pak Haji Azhari selamat pagi, didampingi oleh Kasubag Bina Mental Pak Arman dan juga Kasubag Kesra. Selamat pagi Pak. Saudara pemirsa, saat ini kami ingin berbincang seputar tugas pokok dari bagian administrasi Kesra Ogan Ilir ini. Pak Azhari, mungkin Pak Azhari bisa menjelaskan tupoksi dari Kabak Kesra ini apa saja Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas pokok dan fungsi dari bidang administrasi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tupoksinya bahwa kita memberikan pelayanan berupa program pembinaan, koordinasi, memfasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Itulah barangkali tugas pokok dan fungsi daripada bagian administrasi kesejahteraan rakyat di Kabupaten ini. Pak Azhari, kalau tidak salah Kesra ini juga kalau masalah kegiatan keagamaan, fasilitas mungkin ada yang perlu dijelaskan sini. Fasilitas yang bagaimana saja yang kira-kira ditekel oleh Kesra untuk disalurkan kepada bagiannya. Baik, terima kasih. Untuk yang membidangi keagamaan, kami tentunya tetap berkoordinasi dengan OPD yang terkait. Ya, misalkan dalam hal pendataan masjid, kita minta bantuan camat dan kepala desa untuk mendata secara administrasi berapa jumlah masjid ataupun mushola yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itu barangkali kami juga mohon daripada data tersebut agar disampaikan terkait dengan kondisi bangunan yang ada di masjid yang ada di desa-desa tersebut. Artinya jumlah masjid dan surau atau langgar di Ogan Ilir ada di sini dapat? Iya, sekarang kami lagi mengajukan permohonan tersebut atau permintaan tersebut di kecamatan masing-masing. Mudah-mudahan di dalam waktu 2-3 hari ke depan ini data tersebut sudah masuk dan kita melihat kondisinya. Setelah itu nanti akan kami koordinasikan dengan dinas-dinas terkait. Misalnya apakah masjid ini harus direhab atau dilanjutkan atau bagaimana, sehingga program dari Bapak Bupati Ogan Ilir untuk melaksanakan kegiatan membangunkan masjid ini akan berjalan dengan baik. Artinya bukan non fisik tapi fisik juga, termasuk sarana prasarana katakanlah difasilitasi oleh bagian Kesra Pak. Iya, secara fisik memang kita fasilitasi. Iya. Nanti catatan tersebut menjadi acuan bagi kami untuk menyampaikan ke dinas-dinas terkait, misalnya Pak di dinas PUPT. Di tahun 2021 kita sudah koordinasi bahwa ada lebih kurang beberapa masjid, 13 masjid yang akan dilanjutkan pembangunannya, yang akan direhab. Ini hasil daripada ajuan yang disampaikan oleh masjid yang ada di desa-desa tersebut. Selain dari itu mungkin ada anggaran-anggaran yang perlu dibantu untuk organisasi keagamaan di Kabupaten Ogan Ilir ini. Organisasi yang bagaimana itu Pak Azhari? Iya, kita tetap menganggarkan bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu, contoh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Ogan Ilir ini, saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pendataan bagi para peserta seleksi tilawatil Quran yang baru-baru di tingkat provinsi, dan insya Allah akan kami fasilitasi, kami anggarkan yang mendapatkan juara pada kejuaraan tersebut. Insya Allah akan kami berikan penghargaan berupa uang untuk memberikan motivasi. Bagaimana dengan biaya pendidikan untuk sekolah agama? Apakah melewati di sini juga fasilitasnya atau kembali ke Departemen Agama? Untuk biaya pendidikan Pak, Kesra belum ada ke situ. Tapi mungkin dari Kementerian Agama ataupun Kementerian Agama tingkat provinsi mungkin ada kegiatan tersebut.
Tapi mungkin semacam perangsang-perangsang bagi yang berprestasi mungkin ada. Ada, Ya. kalau yang berprestasi kita sudah siapkan. Antara lain. LPT kita ini kan kita memberikan reward bagi mereka ini kan. Iya, iya. Penghargaan, misalnya juara 1 sekian yang harus ada. Bahkan Bupati Ogan Ilir di tahun 2022 ada keinginan besar bahwa kita harus mendapatkan juara umum di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Ya. Karena saya yakin Untuk MTQ. untuk MTQ ini. Ya. Karena saya yakin bahwa peserta yang mengikuti seleksi Telewati Pekan yang baru-baru ini kebanyakan itu berasal dari Kabupaten Ogan Ilir. Iya, iya. Untuk itulah kami dari Kesra bersama LPTQ akan berusaha untuk mengajak komunikasi, berkoordinasi dengan para kori-kori tersebut untuk Mengadakan pembinaan secara ini mungkin. ya, Pak ini Pak Kesra, kalau tidak salah kita ini ada juga data-data tentang mengenai jemaah haji yang mendaftar atau yang sudah terdaftar di 2020-2021. Berapa banyak Ogan Ilir yang dari 2021 yang akan berangkat haji? ya yang sudah terdaftar memang cukup banyak. Ya. Tapi yang disiapkan kemarin itu tahun 2021 ini lebih kurang 200 orang yang Wah. akan diberangkatkan. Ya. Tapi karena kondisi sekarang Kondisi, ini, ya. mungkin kita berharap insya Allah di tahun depan ada yang berangkat untuk Ogan Ilir ataupun seluruh Indonesia. Artinya mereka 200 orang lebih kurang itu sudah mendaftar, sudah membayar. Sudah membayar, Sudah bayar. sudah siap untuk berangkat. Ya. Dengan adanya bencana COVID-19 ini, ada yang mundurkan diri. Selama ini belum ada kabar Belum begitu, ada. Pak. Iya, mereka pada intinya mereka sudah menyiapkan diri dari jauh-jauh hari Niat. bahwa niatnya itu sudah dipasang. Oh, saya harus berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Oke Pak Azari, nanti kita sambung lagi. Saya kembali ke Kasubag Bina Mental Pak Arman. Pak Arman, Ya. Kasubag Bina Mental ini apa? Di Kesra. Di Kesra ini dari Kasubag Bina Mental banyak berurusan dengan keagamaan. Iya, iya. Di Bapak MTQ itu ke Ya. bagian Bina Mental. Bina Mental itu seperti kalau sepak bola itu supporter. Supporter. Ya. Ya, kira seperti itu. Ya. 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 Jadi banyak ke arah keagamaan. Keagamaan. Di Ya. Kesra ini Bina Mental itu. Artinya ada juga memasuki juga ruang-ruang pembinaan Pak, Ruang untuk pembinaan. memberikan mentalitas mereka. Iya. Iya, iya. Antara lain apa Pak yang pernah kita ikuti untuk pembinaan mental? Pembinaan mental ya ke kori tadi. Iya, kori-kori A. Ya, ke kori-kori Iya, A, bekerjasama dengan LPTQ dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Iya. Kita Pembinaan mental ini kita mulai dari mereka mengenyam pendidikan atau mereka saat ingin bertanding saja kira-kira? untuk saat ini barangkali pada saat kita Akan bertanding. bertanding dia. Iya, iya. Dan kita sekarang ada Pak Kasubag Kesehatan Desa, Pak Beni. Pak Beni, silakan kalau ada Pak Beni ke Kasubag Kesehatan Rakyat ini. Apa kira-kira yang dikerjakan kita di dalam? Sesuai dengan nama ya Pak ya. Ya, Kesmas berarti berhubungan dengan masyarakat ya. Iya, iya. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kan. ya, Ya mungkin kalau saya ini mungkin dari hibah misalnya Pak ya. ya. Kayak dari masjid, dari yang lembaga. Hibah, Iya. dana hibah. Iya. Ya, ya, Misalkan untuk tahun ini kan ada 5 lembaga yang terbantu. ya, ya. Basnas, jadi NU, Muhammadiyah dengan BKPRI. Bantu itu bantu untuk mereka operasional atau mereka misalnya membina organisasi juga? Sesuai dengan proposal mereka Pak. Biasanya kan ada yang untuk mereka Pak, tahun ini Pak. Ya. Oh, iya, iya. Jadi sesuai dengan proposal mereka dan beberapa. Tapi yang ada hubungan dengan keagamaan, Iya. termasuk mungkin remaja-remaja masjid ada. Ya. Bisa mengajukan. Ya. Yang jelas lembaga itu sudah terdaftar Pak. Mungkin di BKPRI itu Pak. Ya. Iya, iya, iya. Selain itu juga ada dari masjid. Hmm. Kita 29 untuk tahun ini Pak, yang kita Ya. Berapa banyak organisasi-organisasi di Ogan Ilir ini yang biasa meminta bantuan hibah? Ya, lumayan Pak. Lumayan banyak, lumayan banyak. Ya. Organisasi-organisasi keagamaan. Iya. Ya. Kira-kira syarat-syarat dari permohonan bantuan apa Pak? Yang jelas mereka itu kan sudah paling tidak sudah 2 tahun berdiri Pak ya. Sudah tahun berdiri.
Dan terdaftar mungkin. Terdaftar di Kesbang. boleh ya. Iya. Iya. Untuk masjid ya. Sekarang mereka kan transfer kayaknya Pak. Jadi masjid Iya. sudah rekening masjid itu Pak. Iya. Masjid. Kalau pengurus masjid apa bisa itu mendapatkan bantuan untuk apa pembinaan para jemaahnya misalnya? Kalau sekarang ini Pak, rata-rata yang untuk dari masjid itu biasanya untuk mereka rehab itu Pak ya. Oh, Untuk rehab. misalnya mereka beli apa. Fisik. 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 Iya. Selain itu juga untuk sekarang ini kan ada di desa ini untuk P2 UKD Pak. Iya. Iya. Jadi tahun ini sudah kita cairkan sudah lebih 3 P2 UKAN itu apa? P3N yang 3N yang itu Oh, P3N. Yang dulu P3N. P2 UKAN. P2UKC, P2UKK. Iya, iya. Itu sekarang ini berapa honor mereka? Untuk honor? Iya, Ya, ada. itu kan program dari Pak Gubernur itu Pak ya. Iya, Dari iya. Pak Gubernur 300.000 dari Mendak 300. Iya. Oh, dari dulu sudah memang dapat kan? Semenjak Pak Herman dulu Pak. Iya. Dari tahun 2000. Bagaimana dengan misalnya lembaga-lembaga lain? Yang apakah ada yang mendapatkan juga? Iya, kalau Lembaga apa masyarakat umum kira-kira? lembaga itu lembaga keagamaan Pak. Ya. Keagamaan. Keagamaan ya. Iya, iya. Artinya ya seperti yang disebutkan tadi ya. Iya. Biasanya itu berdasarkan jumlah dana yang disiapkan berdasarkan proposal. Kita kan biasanya kan kalau sekarang ini kan kadang dari misalnya untuk di global kan juga misalnya ada untuk hibah lembaga ini misalnya 200 lah ya. Iya, iya. 200 juta. Nanti misalnya proposalnya ada 5 berarti kurang lebih kalau kita baku meratakan kan 40 lembaga. Sesuai anggaran yang ada di Iya, iya. Pemda. Ya, artinya belum tentu proposal mereka disetujui semua. Iya. Artinya bakal ada Ada apa verifikasi, Pak. refocusing ya. Iya. Pak Azari, di ujung waktu mungkin ada yang perlu disampaikan, himbauan atau saran-saran kepada masyarakat dan organisasi yang di bawah nama Kesra, Pak. Baik, terima kasih kepada para ustadz, para kiai, ataupun ulama dan lain sebagainya yang ingin berkoordinasi dengan senang hati. Kami dari bagian administrasi dan kesejahteraan rakyat siap menerima usulan dari bapak-bapak sekalian. Nantinya akan kami koordinasikan dengan dinas terkait dengan pemerintah daerah Kabupaten Ogan-Ilir supaya apa yang diprogramkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Ogan-Ilir ini akan lebih menyentuh kepada masyarakat, dan inilah barangkali yang kita harapkan semua. Selain daripada itu, barangkali kita dari Kesra ini akan mengadakan kegiatan misalnya pengajian Ogan-Ilir mengaji. Ya. Untuk itu nanti kami akan berkoordinasi kerjasama dengan pihak LPTQ, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama yang baru-barunya sudah terbentuk, Ya. Kementerian Agama. Mari kita bersatu padu bersama-sama dalam mensukseskan bahwa Ogan-Ilir ini termasuk kota santri, kota yang memang harus kita bangun melalui program-program yang ada di administrasi dan kesejahteraan rakyat. Barangkali itu harapan kami, mudah-mudahan ke depan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin karena dalam kondisi saat ini prokes, kita masih COVID-19 ini, tapi akan tetap kita laksanakan dan kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Ya, mungkin Pak Mungkas Pak ini tadi terlepas ini berarti berbicara masalah organisasi keagamaan MUI kan ini. Artinya MUI masalah pendanaannya melewati situ juga. Alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan musda 3. Ya. Selamat kepada Pak Dr. Nur Hasan. Ya. Dan untuk pendanaannya ini Pak, kelihatannya MUI ini ketika kita sudah melakukan pertemuan kemarin bahwa kami dinyatakan dari pusat dan dari provinsi Sumatera Selatan. Ya, ya, ya. Jadi kami dari bagian Kesra ini siap untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan, Ya. misalnya tempat dan lain sebagainya, sehingga kolaborasi antara Majelis Ulama dan Kesra ini tetap berjalan dengan Ya. baik. Mungkin terakhir Pak Kasubag Kesra, saya juga lupa kan.
Bagaimana dengan lembaga adat? Apakah sekarang masih ada honor misalnya atau ada misalnya bantuan-bantuan untuk mereka berinteraksi di lapangan? Kalau sekarang belum, Pak. Belum. Tapi ke sini juga ini apa sasaran permohonan dananya? Atau mungkin termasuk honor-honor lewat sini juga? Karena kalau kita fokusnya kan lembaga keagamaan Pak ya. Kalau adat itu kalau mungkin spesifiknya mungkin bukan kalau lebih ke bukan keagamaan misalnya. Kalau yang Mungkin ke Spespapor. Spespapor. Ya, terima kasih. Saudara bisa. Demikian wawancara singkat kami dengan Kabak Kesra Kabupaten Ogan Ilir Pak Azhari dan juga ada didamping Pak Dua Kasubag Pak Arman serta Pak Kasubag Kesra. Sudah banyak yang kita dengar, walaupun di sedikit waktu, insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dia akan datang bagaimana kita melihat kinerja dari Kesra ini. Lebih kurang kami mohon maaf, berawal saya mengamuk. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.